Halo Eris, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya teman-temanku Eris, saudara-saudaraku Eris. Dimanapun kalian berada saat ini, doa-doaku yang terbaik selalu beserta kalian guys, because I love you so much ya. Welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Terima kasih banyak untuk para Eris yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Kalian baik sekali ya. Terutama untuk yang rajin komen, like, dan share video-videoku guys. Terima kasih banyak. Sedangkan untuk newcomer atau yang baru pertama kali main ke channel ini, halo, salam kenal, nama aku Ray dan aku adalah seorang tarot reader. Channel ini namanya Be Delightful ya guys, channel untuk melihat readingan tarot. Silakan masuk, jangan malu-malu Eris. Barangkali kalian bisa menemukan apa yang sedang kalian cari di sini guys. Mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kalian di sini ya. Oke. Eris single atau yang sedang jomblo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. This is love reading for you guys untuk bulan Agustus 2022. Kenapa jomblo mendapatkan love reading? Karena kejombloan kalian itu bukan berarti tidak ada yang mau sama kalian guys. Hanya sedang menunggu divine timing ya, atau waktu yang tepat dari Tuhan agar seseorang bisa masuk ke dalam hidup kalian membawakan romance. Oke, mohon diingat ini adalah general reading atau energi kolektif. Artinya tidak semua Eris single di luar sana yang sedang menonton video ini akan merasa resonate dengan yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Selain itu energi juga sifatnya reversible atau vice versa. Artinya kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Eris, kadang-kadang aku bisa bicara dengan dia yang sedang berada di waiting list menunggu waktu yang tepat masuk ke dalam hidup kalian. Atau bisa bicara dengan orang yang lagi kepo sama kehidupan kalian ya, yang tertarik dengan Eris di bulan Agustus. Oke. Dalam kesempatan kali ini kita akan buka 6 kartu guys. Dengan semi Kelti kita akan lihat di mana posisi kejombloan kalian, lalu apa yang menjadi challenge-nya selama 1 bulan, kemudian target dan fokus, lalu kejadian penting di beberapa waktu yang lalu, dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan ya. Kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian guys, ini energi kalian, lalu tertarik untuk melihat apa yang terjadi pada dia yang saat ini sedang menunggu kalian atau yang sedang kalian tunggu, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Kalau seandainya ada kesulitan dalam mengakses video extended, jangan ragu untuk ngechat aku guys di nomor WhatsApp yang aku buat di mana-mana guys. Di profil ada dan di ujung-ujung video yang aku upload ke YouTube akan selalu ada ya. Oke lah. Kita akan segera mulai Eris dari deck Oracle dulu tentunya teman-teman, untuk mencari tahu 1 kartu saja di bulan Agustus yang perlu kalian ketahui ya. Oke, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Eris single, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for August 2022. Thank you very much. Aku sedang mengupload video guys. Aku harus sambil lihat-lihat ke belakang. 1 kartu saja di sini ya Eris ya. Oke. Ready. Halo. 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 Kaget dia. Belum. Oke. Meditation brings answers guys. Kalau kartu meditation datang untuk kalian, artinya di bulan Agustus ini kalian galau guys. Galau dan tak tahu harus berbicara dengan siapa, nggak tahu harus curhat ke siapa, nggak tahu harus mengadu ke siapa. Oke. Kalau memang ada momen guys kalian merasa tidak nyaman berbicara dengan manusia manapun, bahkan yang paling dekat dengan kalian sekalipun, itu tanda-tandanya kalian harus segera berbicara ke universe guys ya. Kalian harus segera terkoneksi dengan lebih kuat, lebih strong ke universe ya. Karena memang kita itu sebagai manusia spiritual, kita selalu terkoneksi dengan pemilik kita ya. Ada kayak wifi gitu guys, yang membuat kita selalu terkoneksi dengan Tuhan ya. Di setiap sel kita ini
selalu terkoneksi dengan Tuhan, oke. Makanya Tuhan itu tahu apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang kita inginkan, apa yang baik untuk kita, apa yang buruk untuk kita, dia semua tahu. Nah, saatnya kamu membalasnya. Membalasnya itu dengan cara kamu pengen tahu tentang rencana Tuhan. That's okay, that's fine ya. Untuk semua yang galau-galau, tidak percaya dengan manusia, mungkin kamu bisa tanya langsung ke Tuhan. Emangnya ada apa sih Tuhan di balik semua ini? Oke. Meditation ya guys. Meditasi itu guys bukan seperti yang kalian sering lihat di YouTube atau di TV guys. Harus botak dulu kepalanya, harus hanya pakai beberapa helai kain. No. Ya, meditasi itu adalah memfokuskan pikiran dan kemudian eh, mencoba untuk berkomunikasi intens. Ya, jadi memfokuskan pikiran itu bukan diam, guys. Ya, kalian itu hanya berusaha untuk terkoneksi dengan lebih kuat. Ya, merasakan universe. Itu yang aku lihat di sini. Meditation bring answers. Bring answers. Meditasi itu ada motifnya, guys. Apa? Jawaban. Semua pertanyaan kalian, keraguan-keraguan kalian itu semua ada jawabannya guys. Bukan hanya di Be Delightful saja ada jawabannya. Yang paling tahu semuanya itu adalah Tuhan. Dan aku rasa kalian perlu bertanya ke Tuhan guys. Manusia tidak bisa jawab. Oke? Baiklah. Aries single. Emangnya ada apa sampai kalian perlu berbicara lebih banyak ke Tuhan? Ayo guys, kita intip. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Aries single, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for August 2022. Thank you very much. Aduh, berat guys. Hierophant? Oh, ada pernikahan guys, atau ada yang kembali ke hal-hal kolot ya. Ada yang kembali ke pemikiran-pemikiran tradisional. Yang aku rasakan begini guys. Single itu jauh lebih nikmat daripada couple atau relationship. Menikah itu bikin pusing. Itulah pendapat orang-orang modern zaman sekarang guys. Modern. Pendapat orang-orang yang sudah maju ya. Maksudnya orang-orang denau lah zaman-zaman milenial ini. Mereka itu lebih cenderung kepada kesendirian. Maksudnya itu freedom, bebas ya. Menikah itu hanya ikatan yang membuat berat. Itulah pola pikir modern. Nah, ketika The Hierophant muncul di bottom of the deck, ada yang awalnya berpikir modern, sekarang menjadi tradisional. Betapa menyenangkannya menikah. Betapa menyenangkannya menjalani adat pernikahan. Pengen deh ngerasain ribetnya adat-adat pernikahan. Let's say misalnya Jawa Timur atau Jawa Tengah gitu ya. Itu kan prosesinya panjang. Oke. Awalnya itu kamu mikir, aduh ribet banget sih, malas banget mikirin begitu, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Nah, sebelum Agustus berakhir kamu menginginkan yang itu, yang ribet itu. Yang tradisional dan konvensional itu ya. Beberapa di antara kalian Aries akan segera menikah, bisa jadi dengan Pisces. Aku menyebut Pisces tadi. Kalian dealing sama Pisces dan akan segera menikah dengan Pisces. No, aku tidak mengambil 3 kartu ya. Untuk center of the reading maksimal 2. Oke. The Seven of Swords galau ya guys. Kedamaian hati yang hilang, kedamaian di dalam pikiran yang hilang, ketidaktenangan, bla bla bla. Yang jelas ini semua karena terlalu banyak bahan pikiran ya, overthinking. Meditation brings answers. Terutama untuk yang tidak ada jawabannya guys, itu membingungkan kalian, bikin kalian pusing. Oke, tentang komitmen. Four of Wands datang sebagai crossingnya atau yang datang jatuh miring di readingan ini. Wheel of Fortune muncul di fokus. Nine of Wands di target. Ace of Pentacles recent past dan the Queen of Wands di near future. This is you, Aries, Leo, Sagittarius energy. Oke. Queen of Wands ini guys nggak ngejar orang. Dia diam, duduk, dan orang-orang datang ke dia ya. Dia itu tidak perlu harus umbar-umbar hal-hal baik tentang dirinya. Orang akan datang untuk mengetahui apa yang baik dalam diri Aries, begitu ya. Makanya Aries itu sering menjadi tantangan bagi orang-orang lain yang insecure ya, yang merasa tidak
aman atau yang merasa terancam posisinya. Aries, Leo, Sagittarius ya. Kenapa dia diam aja tapi orang pada ngelihatin dia? Kenapa dia bikin status di Instagram yang nge-like banyak banget? Kenapa dia bikin upload video gitu ya di TikTok, viewersnya banyak banget, yang nge-like juga banyak banget. Begitulah tipikal The Queen of Wands ya. Jangan ditanyakan kenapa guys, itu bakat mereka. Oke, The Page of Pentacles, Queen of Wands ini guys ragu-ragu, lagi bimbang saat ini Aries-nya ya, tentang barrier yang aku lihat ya, prinsip kuat yang pernah ditetapkannya bahwa dia tidak akan menjalin komitmen lagi. It's over dulu ya, terjadi begitu. Ada yang berakhir antara dia dengan seseorang, antara kamu Aries. Kenapa sih aku ngomong jadi dia? Antara kamu Aries dengan seseorang, dan kemudian itulah yang terakhir, tidak akan pernah terjadi lagi begitu. Nah, ketika ini muncul sebagai challenge, berarti ada yang berhasil mengkulik-kulik barrier atau tegasnya prinsipmu tadi. Dia muncul sebagai challenge ya. Kalian kesel Aries karena itu membuat kedamaian hati kalian hilang gitu ya, membuat kalian galau, membuat kerja nggak enak, makan nggak enak begitu. Di bulan Agustus ini ya, fokusnya ada The Wheel of Fortune, hoki. Tentang apa nanti kita lihat. Targetnya itu melindungi sesuatu. Ada yang mau kalian lindungi. Nine of Wands itu simbol insecurity, ketidakamanan, ketakutan. Ace of Pentacles di recent past, ada hadiah yang ditawarkan untuk kalian. Dan kemudian di near future, I don't know guys, aku melihat King of Wands ini seperti single. Ya, ada orang yang mempertahankan siapa dirinya yang sebenarnya. Oke. Apakah bagus guys mempertahankan diri kita yang sebenarnya? Bagus. Bagus guys. Ya, sampai nanti kita tahu bahwa manusia itu berubah. Ya, setiap saat mengalami perubahan. Oke. Orang yang bertahan di sikap-sikap yang gimana bilangnya ya guys, yang tidak tergoyahkan ya, yang terlalu pakem, ketika menjalani perubahan dia akan stres. Seperti yang terjadi pada kamu saat ini. Galau, Seven of Swords. Kamu seharusnya sudah berubah, tapi kamu tetap bertahan di prinsip lamamu, stres. Let me clarify the Page of Pentacles please. Apa yang membuat kamu bimbang ini, Aries? Ace of Wands ya, aku rasa perubahan kalian ini berkaitan dengan rencana yang dibuat oleh universe untuk hidup kalian ke depannya ya guys. Eight of Wands, Six of Pentacles, dan kemudian Eight of Swords. Ada yang dikasih tahu oleh universe ke kalian guys tentang balancing your life. Begitu dulu ya. Karena Six of Pentacles ini bisa jadi kembali ke seseorang, tapi pengertian dia secara umum adalah balance, yang kiri dan yang kanan sama beratnya, dan dia juga akan selalu membawa timbangan kalau aku tidak salah guys. Yes, betul ya. Dia akan selalu membawa scale. Inilah yang balance itu, cerita balance ya. Seimbang di dalam hidupmu, tapi kamu terjebak dengan prinsip lamamu, aku lihat guys. Six of Cups datang lagi di bawah. Ini tentang kembalinya seseorang, atau kamu ingin kembali ke seseorang ya. Orang lama ini. Orang lama yang ingin terkoneksi lagi denganmu. Kamu bimbang. Let's see. Center of the reading please. King of Pentacles, kemungkinan besar dia adalah Taurus, Virgo, Capricorn, karena kamu muncul lagi di sini. Ya, beda energi dengan kamu, pola pikirnya berbeda dengan kamu, ya sikapnya, sifatnya, tabiatnya itu berbeda dengan kamu, karena ini Earth sign dan kamu adalah Fire sign. Ya.
Aku rasa kalian eh, membuat prinsip tentang inilah yang terakhir tadi guys. Maksudnya tidak akan ada komitmen lagi untukmu bukan karena kegagalan bersama dia. No. Karena ini Ace of Pentacles. Ada yang berakhir di hubunganmu yang sebelumnya dan kemudian datanglah dia sebagai Ace of Pentacles. Hadiah guys. Tantangan kalian beres, dapat hadiah. Seperti yang aku selalu bilang, Ace of Pentacles itu adalah hadiah dari universe ketika manusia berhasil menyelesaikan sebuah challenge, tantangan ya. Kalau orang-orang sono bilangnya ujian, oke? Eh, Queen of Wands dan The King of Pentacles. Kenapa aku harus terima dia? Kenapa harus dia? Banyak yang mau sama aku. Ketika dia datang untuk menawarkan romance ke kamu ya, dia sudah muncul ini, kamu sudah kenal orangnya, Taurus, Virgo, atau Capricorn. Kenapa harus dia? Kenapa aku harus terima dia? Ya jangan tanyakan aku, Aries. Jangan tanyakan aku. Karena ketika kamu tidak terima, kamu galau. Ya tanyakan kamu dong, kenapa kamu galau? Kalau seandainya memang kamu tidak mau terima dia, mau menolak dia, kamu seharusnya nggak perlu galau, Aries. The Tower datang, guys ya, karena kamu menolak hadiah, kena The Tower. Hadiah kamu ini bukan hadiah yang pasif guys, karena somehow Aries yang kamu lakukan nanti di dalam romance kalian itu akan membawa pengaruh besar juga atau perubahan besar juga untuk dia. Makanya kehadiranmu dibutuhkan di dalam hidupnya. Ya. Ketika kamu menolak dia berarti ada peluang yang tertunda untuk dia berubah. Oke. Selain kamu yang membuang hadiah tentunya ya. Let me clarify the Wheel of Fortune. Thank you for Aries. Pernah aku bikin readingan gini guys, mirip-mirip, tapi aku lupa zodiaknya apa. Knight of Wands, the Two of Pentacles, dan the Fool, Wheel of Fortune ya. The Lovers. Lagi-lagi perbedaan guys, sebagai salah satu alasan utama kamu untuk tetap bertahan pada prinsipmu yang bilang hubunganku yang terakhirlah pamungkasnya, tidak akan ada komitmen ke depannya. Dalam periode waktu tertentu kamu berhasil mempertahankan prinsip tersebut, lalu datanglah dia, oke, kamu mulai bimbang. Tapi kamu tetap berusaha mempertahankan prinsip lama ya. Karena ini tadi, bisa jadi kalian beda agama guys, beda status sosial, beda latar belakang pendidikan, beda suku, ras, warna kulit, oke, beda pola pikir. Makanya aku bilang kalian sudah saling kenal, makanya kamu tahu banyak perbedaan. Kalian sudah pernah bertemu. Past life juga mungkin, karena Six of Cups dan Six of Pentacles datang ya. Tapi kamu tidak punya istilah jera bersama dia. Tahu kan jera gitu. Misalnya mantan, kamu punya 10 mantan. Pasti ada 3 atau 4 mantan itu yang bikin kamu jera. Ih jangan sampai deh gue sama dia lagi. Pasti ada deh. Jangan sampai terjadi lagi. Yang kamu bilang kan jangan sampai terjadi lagi itu dengan orang lain. Nah ini datang yang baru, yang lain lagi. Yang dari kehidupanmu sebelumnya atau dari masa lalumu datang lagi. Tapi kamu tidak ada istilah jera dengan dia. Aku lihat kamu tidak tertarik. Pada awalnya ya terutama. Baru kamu itu mulai galau ketika merasa ada yang berbeda setelah kamu menolaknya. Oke. Kok jadi nggak enak hati gitu ya? Kok jadi kepikiran? Let me clarify the Nine of Wands please, thank you. Ada yang kalian lindungi guys dengan waspada. Sedikit penuh ketakutan, sedikit dengan rasa ketakutan gitu ya. Sedikit aja ketakutannya karena Nine of Wands itu kan pasang badan, artinya kamu punya nyali sebenarnya untuk melindungi apapun yang kamu lindungi guys ya. Leo, kemudian Libra, Gemini, Aquarius. Itu yang paling kuat di sini ya. Target kamu Leo, Taurus juga ada. Jadi gini guys. Ketika kamu menjaga apapun yang kamu lindungi itu, ya, kamu menyadari bahwa ada yang stop, ada momen yang berhenti.
hampa, kosong gitu, kayak vakum, ruang vakum kayak di luar angkasa gitu. Eh, Sehingga yang mau masuk itu mental. Kesempatan-kesempatan yang mau datang ke kamu mental dalam berbagai aspek. Kalau misalnya yang kamu lindungi itu adalah hatimu, let's say like that ya, karena kan Nine of Wands itu kan perlindungan, proteksi. Kamu mau lindungi hatimu, tapi kamu menyadari guys, dalam melindungi hati ini, selain yang berkaitan dengan hati pun banyak yang kamu terpaksa harus lepaskan. Dan tanpa kalian sadari guys ya, karena ini subconscious mind itu sudah mulai eh, melelahkan bagi kalian ya, bikin kalian lelah, kurang lebih begitu. Aries, membosankan hidup ini. Kalian menjaga sesuatu dan hidup kalian jadi membosankan. Oke. Kita teruskan dulu dengan Ace of Pentacles. Siapa ini yang mau masuk ini? Karena dia katanya hadiah untukmu, Aries. Apa cerita dia? Three of Pentacles. Oke. Yang mungkin berakhir beberapa waktu yang lalu guys, bisa 6 bulan terakhir atau 6 tahun terakhir maksimal ya. Cancer, Scorpio, Pisces. Hubungan kamu dengan seorang Cancer, Scorpio, Pisces berakhir dengan perceraian aku lihat. Dan kamu berusaha untuk membangun kembali hidupmu gitu ya, kayak berusaha untuk menjadi waras lagi guys, karena yang terjadi di antara kalian itu berat aku lihat ya. Dia datang, si King of Pentacles ini, Taurus, Virgo atau Capricorn tadi. Kemudian kamu seperti merasa dia tuh penghambat atau pengganggu saja nih dalam proses aku menetapkan targetku, bahwa tidak akan ada emotion, tidak akan ada relationship lagi di dalam hidupku gitu. Padahal ya guys, kalau yang aku lihat di sini di Ace of Pentacles loh ya, dia tuh adalah hadiah yang dikirimkan oleh universe ke kamu setelah apa yang terjadi yang berantakan ini di sebelumnya, dengan pasanganmu sebelumnya. Aduh, aku malas banget deh kalau udah gini ngomong. New moon guys, new moon. Oke. Jadi kayak melimpahkan kesalahannya ini ke dia. Melimpahkan kesalahan si King of Cups ini ke King of Pentacles yang mau masuk. Ya. Ada rasa guys bersama si King of Cups ini. Itu yang berusaha kamu tekan, kamu kubur, kamu simpan. Baik, jangan sampai terangkat lagi ke permukaan. Supaya tidak terangkat ke permukaan, kamu harus menghindari yang namanya emotion. Harus menghindari yang namanya jatuh cinta, ya kan? Karena kamu jatuh cinta berarti cinta itu naik lagi toh. Kamu bisa rasakan seperti apa cinta, kamu kan teringat dia lagi. Karena dia King of Cups, orang yang sangat dalam sekali ada di hatimu. Terukir di hatimu ini orangnya, Cancer, Scorpio, Pisces ini. Tapi dia datang tidak mengumbar emotion. King of Pentacles ini, no. Dia tidak mengumbar emotion. Kemungkinan besar Ace of Pentacles kalian itu memang dalam hal duniawi ya guys, yang real, yang nyata. Bisa jadi dia itu kayak orang yang terkenal ya, punya nama baik, reputasi yang bagus, atau punya duit yang banyak ya. Dan memang lagi mengincar seorang Queen of Wands, yaitu kamu Aries. Kamu kan gak mau cinta dalam relationship kan ya. Kenapa gak terima uang? Jangan ada cinta lagi, itu menyakitkan. Oke, your wish come true. Yang datang laki-laki berduit atau perempuan berduit, bukan yang mengumbar cinta lagi. You know what I mean?
Let me clarify the Queen of Wands. Ray, kalau tidak untuk dengan cinta, buat apa dia datang ke dalam hidupku? Oh, come on guys, please. Kalian masih mau aku jelasin apa gunanya uang di dalam hidup? Hah? karena, karena kita itu selalu diajari hubungan itu harus berdasarkan cinta. Kata siapa? Siapa yang bilang guys pernikahan itu harus berdasarkan cinta? Siapa yang bilang hubungan itu akan bahagia, ada jaminan kebahagiaan dengan keduanya saling mencintai? No. Kalau ada yang bisa menjamin, coba tunjukkan sama aku di mana jaminannya. You don't want love. Dan S atau hadiah yang dikasih ke kamu berupa pentacles. Dan sebagai seorang Queen of Wands, Aries dan Sagittarius, fire sign energy, kamu akan senang sekali guys dengan yang namanya King of Pentacles. Oke. Let me clarify the Queen of Wands. Thank you. The Star, kemudian High Priestess, The Two of Wands, dan The Knight of Swords. Aku memang melihat kalian akan tetap mempertahankan energi Queen of Wands itu ya, hard to get, sulit untuk didapatkan, dan kemudian tidak merespon guys, tidak mengejar, tidak menunjukkan ketertarikan. Itulah Queen of Wands ke depannya ya. Kalian tunjukkan itu ke dia, dan berarti guys, kalau itu terjadi, Ace of Pentacles ini akan lepas dari kalian. Aku tidak melihat ini akan komitmen jangka panjang, no. Kamu Tuhan Rek, enggak sih. Cuman di readingan ini aku lihat tidak jangka panjang. Tapi ketika kamu bersama dengan dia nanti, kamu kayak lagi panen sebentar guys, tidak lama, karena tidak ada emotion di situ, tidak ada tidak ada emotion yang mendalam di situ antara kamu dengan dia, hanya saling membutuhkan. Kamu membutuhkan Pentacles dan dia membutuhkan The Queen of Wands yang dia cari-cari selama ini. Kalian berdua akan menikmati banyak hal yang menyenangkan ya, tapi tidak untuk Four of Pentacles aku lihat ya. Sering sekali gitu terjadi, yang seperti itu terjadi guys ya. Ada orang yang transit di dalam hidup kita, tapi dia tuh tidak dengan tujuan jahat, no, tapi with benefit, friends with benefit. Oke. Ini akan jadi judul readingan ini, Friends with Benefit. Dan ya sebagai seorang tarot reader, aku harus bilang ke kalian, ini energi netral dan menyenangkan ya. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan dengan kemunculan dia di dalam hidupmu, oke? Kamu tidak perlu sibuk memikirkan Nine of Wands atau melindungi hatimu, karena dia tidak akan mengobok-obok hatimu. Oke, meditasi ini diperlukan untuk kalian guys, supaya apapun yang kalian simpan di dalam hati kalian itu, yang kalian jaga supaya tetap tenang, biar tenang terus selama kamu berhubungan dengan dia, selama kamu in relationship dengan dia. Ya, karena ini adalah readingan single yang berkaitan dengan relationship, maka ini pun dikategorikan sebagai relationship. Bisa jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kalian itu jadi nyonya seorang pengusaha gitu ya, atau menjadi berondong seorang artis senior gitu. What's wrong with that? Apa salahnya dengan itu? Selama kamu tidak meragukan tidak merugikan orang ya, selama itu tidak merugikan dirimu sendiri dan tidak merugikan orang lain, dan orang-orang oke-oke saja dengan itu, what's wrong? Anggap saja sebagai hadiah. Yang paling penting kalian lakukan adalah meditasi untuk mempertahankan gini guys, aku melihat kayak ada bola gas. Bola gas itu enggak gini guys, apa itu istilahnya? Enggak gitu, tapi belum. Nah gitu. Jadi meditasi itu untuk mempertahankan itu, supaya kamu tidak baperan lah misalnya ya, atau supaya tidak terungkit lagi luka-luka lama yang pernah terjadi padamu. Just enjoy this ya. Kalian akan senang sekali dalam menjalani ini. Oke, Aries, itu aja yang aku punya untuk kalian di bulan Agustus 2022 ini ya. Kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian, pengen tahu tentang atau apa yang terjadi pada dia ya, mengenai dia, kita akan bahas sama persis seperti apa yang aku bahas untuk kamu di readingan ini. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Thank you very much. Sampai ketemu lagi di readingan kalian berikutnya. Dadah guys.